Pemirsa, laga antara Timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung malam ini. Lalu bagaimana suasana jelang pertandingan? Kita akan bergabung bersama jurnalis NTV Hasbiollah yang saat ini berada di kawasan utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya Hasbi, seperti apa situasi? Kita bisa melihat saat ini memang antusiasme para supporter sudah mulai mengantre masuk ke GBK. Mungkin bisa diceritakan seperti apa rasanya di sana, Hasbi? Ya baik, Doni dan juga Tasya, kami saat ini berada di gate H di pintu utara di depan langsung Kemenpora dan juga TVRI. Nah ini adalah gate yang dibuka tadi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Nah ini nih situasinya. Mungkin juru kamera Tri Hartanto bisa memberikan suasana terkini di Stadion Gelora Bung Karno meskipun pertandingan nanti mulai pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini ada antrian karena di depan sana yang memiliki tiket harus di-scan terlebih dahulu menggunakan teknologi face recognition dan juga harus mendaftar di Garuda ID. Maka tidak sembarangan nantinya ada calo maupun juga ada tiket-tiket yang disalahgunakan ataupun penonton-penonton yang disebut bobolan begitu, tidak memiliki tiket akan tetapi masuk ke dalam stadion. Nah, tadi antriannya ini sudah mengular memang mengarah ke arah jalanan ataupun juga ke ring 3 dekat Kemenpora. Nah, akan tetapi di sini penonton sudah mulai masuk karena petugas tadi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat sudah melakukan pembukaan pintu. Di sana nanti di depan akan ada pemeriksaan lainnya yaitu mulai dari barang-barang yang tidak boleh dibawa selain tiket ya. Ada barang-barang yang tidak boleh dibawa, tentu ada senjata tajam, senjata api, alkohol, ada kembang api ataupun flare dan juga alat-alat yang tentunya akan mengganggu pertandingan selama nantinya Indonesia akan melawan Bahrain. Nah, kita yang menarik di sini adalah muka-muka penonton saat bulan puasa tampaknya tidak semangat hari biasanya begitu ya. Nah, di mana mereka tadi saya melihat membawa takjil juga nih menontonnya. Kita akan coba cari ya siapa dari mereka yang membawa takjil di sini. Tadi sih banyak nih yang bawa gorengan, lontong. Nah ini nih ya, bawa sejadah Pak. Tetap puasa nggak Pak? Namanya siapa? Puasa, Kriswanto. Kriswanto. Bapak bawa takjil apa bawa apa nih? Enggak, ini bawa sal aja. Bawa sal bukan sejadah, saya kira sejadah. Terus nih, ini semangatnya gimana Pak? Nggak apa Pak sambil jalan? Ini semangatnya gimana Pak? Tetap puasa? Tetap harus puasa. Tetap dukung Indonesia. Yang penting menang. Nah terus kan ini pelatih dari Bahrain nyindir kita ya. 300 juta penduduk tapi tetap ngambil dari Belanda. Menurut Bapak nih sebagai fans timnas sejati, tanggapannya seperti apa? Ya itu kalau menurut saya sih bersuara gitu. Jadi biar supaya pertandingan lebih panas besok hari ini. Sayur-sayur aja. Nah ekspektasi nanti bagaimana timnas Indonesia setelah main kalah, ekspektasinya bagaimana melawan Bahrain? Menurut saya sih bisa hari ini bisa ambil 3 poin kita. Bisa ambil 3 poin. Apa? Kehilangan antrean jauh nih, mohon maaf ya Pak. Lanjut Pak. Ya, itu tadi pendapat dari para supporter yang datang meskipun ada sayur sedikit dari pelatih Bahrain, akan tapi supporter Indonesia tampaknya lebih dewasa setelah kemarin memang saat tahun 2020 di Oktober itu Indonesia hanya menahan hasil imbang. Banyak sekali anggapan teror untuk timnas Bahrain sehingga timnas Bahrain juga memperhitungkan main di GBK namun ditolak oleh AFC dan kali ini bisa main di GBK. Supporter Indonesia nampaknya lebih dewasa lagi. Nah kita coba lihat lagi nih, Mas bawa takjil bukan? Bawa takjil, sini wawancara dulu. Nah ini tetap puasa dan bawa takjil, nyiapinnya gimana nih? Nyiapinnya dari rumah aja sih sebelum berangkat udah beli takjil. Udah. Isinya apa aja? Mas siapa dulu namanya tadi? Naufal. Pak Novel nih takjilnya apa isi? Boleh dong dikasih lihat dong. Mie doang sama air sama gorengan. Mie? Mie air sama gorengan doang. Mie air sama gorengan. Iya. Nah, nanti rencananya dimakan saat pertandingan apa sebelum pertandingan? Sebelum pertandingan. Jadi Biar habisin mie-nya iya. sebelum pertandingan. Iya, biar fokus nontonnya. Iya. Itu Mas. Oke. Sorry nih ketinggalan antrian Iya, jadinya. siap. Maaf Mas Oke. Nawal, selamat menyaksikan Indonesia melawan Bahrain. Ya itu tadi Tasya dan juga Doni, ada yang bawa tajil, ada yang nggak ngaruh nih kalau di sayur sama pelatih dari Bahrain. Kalau Indonesia ngambil pemain dari Belanda ini tidak berpengaruh bagi supporter-supporter yang datang ke sini. Mereka mempersiapkan tiket dan juga beberapa perbekalan mereka agar nanti bisa mendukung penuh di dalam begitu. Tasya dan juga Doni.
Baik, Hasbi yang sudah inspeksi takjil dari para supporter Timnas Indonesia. Tadi juga ada informasi, Hasbi, bahwa para supporter dan pendukung Timnas sudah menyiapkan koreografi khusus untuk menikmati jalannya laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Anda memiliki informasi apa tentang koreografi ini? Ya, kemarin saya sebelumnya memang masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Karno ketika pre-match Bahrain maupun juga Indonesia di tribun utara ini memang sudah disiapkan bendera-bendera kecil Indonesia itu ada di tiap bangku penonton. Nah, akan tapi kemarin saya melihat salah satu influencer, Bill Muhdor, ini juga mengatakan nantinya akan ada kejutan dari supporter Indonesia dan juga berkolaborasi dengan beberapa seniman untuk menunjukkan bagaimana nanti koreografi yang akan ditampilkan. Kami juga tentu belum tahu seperti apa gambarannya, akan tetapi tentu ini akan menjadi kejutan koreografi nanti yang akan ditampilkan oleh supporter Indonesia. Apabila kejutan itu tentu masih rahasia, Tasya. Jadi kita tunggu saja nanti keseruannya, baik itu permainan Indonesia yang masih ditunggu-tunggu akan menyerang ataupun bertahan seperti saat era Sintayong ataupun saat era Patrick, atau mungkin juga dari dukungan supporternya apakah nanti koreografi ini akan seperti saat melawan Jepang ataupun juga saat melawan tim-tim besar lainnya yang memang supporter Indonesia baik itu di tribun selatan dan utara selalu memberi kejutan dengan koreografinya. Tasya dan juga Doni. Iya, ada banyak sekali yang sangat menarik yang akan dinantikan oleh para penggemar Timnas, baik yang saat ini berada di GBK maupun yang ada di rumah untuk menantikan akan ada kejutan-kejutan apa dalam pertandingan nanti. Hasbi, bagaimana dengan pengamanan? Karena kemudian kita juga harus mengantisipasi apabila nanti hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, akan seperti apa pengamanan yang dikerahkan di sana? Ya, baik Doni dan juga Tasya, apabila kalau kita lihat dari kanan saya di sana di jalan Ama itu di jalan Asia Afrika itu memang kemacetan sudah terjadi. Nah, lapis pertama dari pengamanan memang dilakukan dari pintu tersebut begitu ya. Kemudian ini adalah ring ketiga tempat saya berdiri, di mana penonton-penonton ini tadi melakukan antrian menuju ke dalam. Nah, dari ring 3 tersebut nanti masuk ke ring road, yaitu ring kedua. Ring kedua di situ pengamanannya tidak boleh membawa alat-alat. Nah, ini seperti yang ada di depan kami, ini alat-alat yang tidak boleh dibawa. Nah, semisal ada senjata, benda mudah terbakar, kaleng dan botol kaca, hewan peliharaan, obat terlarang, mohon maaf, peluit, spanduk provokatif, korek api pemantik, ransel, laser, ransel berukuran besar dan sejenisnya, laser pointer, dan juga ada hal-hal lain seperti kamera profesional. Bahkan kami nanti tidak boleh merekam gambar saat di dalam begitu ya, kalau bukan official broadcast. Nah, jadi itu aturan-aturannya. Di ring 2 nanti masuk ke ring pertama sudah bukan pihak kepolisian yang menjaga, tapi stewards. Nah, steward ini memang dipersiapkan oleh PSSI dan bekerja sama oleh AFC dan FIFA untuk mengamankan secara langsung. Jadi bukan nanti tindakan represif dari pihak kepolisian, akan tapi pihak dari stewards yang akan mengamankan di ring 1, baik itu antara supporter dan juga penonton. Dan itulah pengamanan berlapis-lapis memang, dan kemudian juga itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah siap untuk menyambut event-event besar seperti ini, mulai dari pengamanan dan juga servis penontonnya seperti ini. Begitu. Tasya. Baik, Hasbiollah, semoga pertandingan berjalan aman, lancar, dan menang ya. Selamat bertugas kembali, Hasbiollah, langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.